Assalamualaikum Pak Maswi, gimana Wal- kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ah, Maswi, terima kasih atas kesempatan Pak Maswi yang telah iya. menyediakan waktu kepada kami berempat Pak dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Tujuan kami Bapak datang kemari ingin membahas tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ingin menanyakan terkait masalah pengambilan keputusan dan yang sehubungan dengan masalah tersebut. Terima kasih atas wawancara untuk materi calon guru penggerak ke-7 berkenaan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ya. Ya, Pak. Nah, di sekolah kita banyak sekali kasus-kasus yang ya bersinggungan dengan hal seperti itu, terutama itu pada kehadiran siswa. Nah, siswa di daerah pinggiran itu tidak seperti di kota, Iya benar. datangnya pagi, tertib, tapi kalau di pinggiran kadangkala datangnya agak siang, kadangkala juga kehadirannya minim. Nah, tentu ini menjadi suatu persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Tidak semena-mena, begitu tidak masuk, langsung kita keluarkan, tapi harus dicari akar permasalahannya bagaimana. Nah, saya untuk mendapatkan persoalan itu tentu dengan mengumpulkan beberapa teman yang berkepentingan, di antaranya wali kelas maupun juga dari tim BK, serta ya dengan tim-tim yang lain. Jadi untuk permasalahannya kita selalu berbicara dengan teman-teman secara periodik itu. Jadi untuk yang berkenaan dengan etika itu kita memang harus hati-hati dalam mengambil keputusan penyelesaiannya itu. Ya. Jadi harus tahu betul apa sebetulnya sebabnya sehingga anak-anak itu menjadi bermasalah. Iya. Jadi yang pertama, saya minta kepada wali kelas dan BK untuk menelusuri secara pasti apa penyebabnya. Misalnya dengan cara home visit. Nah, dari situ kita akan mengetahui apa latar belakang anaknya, motifnya apa gitu. Nah, setelah ditemukan saya panggil ke sekolah untuk diajak berbicara bagaimana agar permasalahan siswa tidak jarang ke sekolah itu menjadi cepat terselesaikan. Anak-anak juga menjadi tidak terbebani ketika kembali ke sekolah. Nah, kalau terlalu lama nanti anak-anak bisa terkucil, Iya, Pak. mungkin bisa juga lebih malas. Nah, itu bagaimana agar itu menjadi tidak berkelanjutan. Itu. Ya tentu berbeda. Ya, jadi kalau itu kita harus hati-hati, jangan sampai pengambilan keputusan atau penyelesaian itu menyebabkan siswa akan menjadi korban. Betul. Karena siswa itu apalagi di sekolah penggerak, di kurikulum Merdeka, kan sekarang diterapkan siswa belajar sepanjang hayat. Artinya setiap ada persoalan tidak bisa langsung diputuskan anak tersebut Betul. keluar dari sekolah. Betul. Jadi jangan sampai itu terjadi. Iya, Pak. Nah, jadi untuk itu maka penyelesaian yang terbaik adalah, nah, anak yang bermasalah itu kita pertemukan dengan guru wali kelas maupun guru BK-nya, sehingga persoalan-persoalan yang tadinya tidak terungkapkan ke temannya atau ke orang tuanya itu bisa terselesaikan, bisa terungkap masalahnya kepada teman-teman baik wali kelas maupun guru BK. Karena anak-anak yang bermasalah di tempat kita itu rata-rata karena ditinggal orang tuanya.
Nah, orang tuanya itu banyak yang merantau, baik itu ke Malaysia maupun ke Timur Tengah. Nah, sehingga kasihan kalau sampai anak itu dalam penyelesaiannya gerusa-gerusu atau dikerasin. Nah, anak-anak seperti itu tidak bisa dikerasin, tetap harus kita apa namanya ya, kayak anak main yang kayak apa, main layang-layang itu, kadang-kadang diolor, kadang-kadang ditarik. Jadi jangan sampai anak-anak seperti itu menjadi putus sekolah, menjadi tambah putus asa, tambah tidak karuan. Tentu itu akan menjadi beban bagi kita dan bagi masyarakat. Sepakat, Pak. Memang dalam hal pengambilan keputusan, hal yang paling utama, Pak, dalam mengambil keputusan itu yang pertama adalah berpihak kepada murid. Yang pertama. Yang kedua adalah keputusan yang kita ambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Ya. Nah, tantangan yang terberat itu justru dari mindset teman-teman guru kita. Karena tidak semua pendidik itu merasa nyaman dengan memberikan kelonggaran pada anak-anak yang bermasalah. Nah, itu kan kadang-kadang ada pendidik itu justru ingin hitam putih. Nah, jadi kalau sudah bermasalah, keluar. Nah, jadi tantangannya adalah menyamakan persepsi kita semuanya itu. Untuk penyelesaiannya itu karena kejadiannya itu tidak berlangsung secara periodik, kita selesaikan sesuai dengan kasusnya itu. Tapi sewaktu-waktu karena kita sering ada koordinasi juga mempertanyakan apakah ada persoalan-persoalan yang muncul seperti siswa jarang masuk ke sekolah atau mungkin yang lain. Tapi karena ini kasus yang tidak berlangsung sering, maka saya tidak secara periodik, tetapi insidental, dengan cara insidental. Ya, tapi dengan jelas mengumpulkan teman-teman yang berkepentingan itu. Ya, banyak itu. Banyak, karena memang guru-guru kita banyak yang lulus calon guru penggerak angkatan ke-5. Jadi rata-rata sudah paham bagaimana menyelesaikan masalah seperti itu. Karena kalau yang sebelum ada sekolah penggerak kan jarang muncul pendekatan dilematika, moral gitu ya. Yang ada pokoknya melanggar dengan tata tertib sekolah, penyelesaiannya begini. Gitu. Tentu ini akan menambah wawasan saya juga tentang penyelesaian kasus dengan dilematika dan moral ini. Ini akan menjadi hal yang menarik dan menjadi bekal saya untuk menyelesaikan kasus-kasus berikutnya. Jadi ini juga akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada siswa. Jadi kita harus kooperatif, harus menyeluruh sehingga setiap siswa dan guru-guru itu menjadi sama-sama menerima menyelesaikan persoalan ini. Nah, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Makasih banyak, makasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.